Sistem persamaan linier dua variabel. Simak videonya baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui konsep dari persamaan linier dua variabel atau PLDF. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama yaitu konsep persamaan linier dua variabel. Ini persamaan ya, bukan sistem. Jadi apa sih persamaan linier dua variabel? Persamaan linier dua variabel itu dinyatakan dengan AX plus BY sama dengan C, dengan syarat A dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Jika A-nya atau B-nya itu 0, maka tidak ada X dan Y-nya. Kemudian ciri-ciri dari persamaan linier dua variabel. Yang pertama itu dia memiliki variabel X dan Y. Ini variabel X dan Y. A dan B ini adalah koefisien ya, koefisien dari X dan Y. Dan C-nya ini adalah konstanta. Terus kenapa dia disebut linier? Disebut linier karena dia pangkatnya 1. Pangkat dari X dan Y-nya itu 1. Jadi kalau misalkan dia pangkatnya 2 atau kuadrat, berarti itu bukan dari persamaan linier dua variabel. Kemudian kenapa dia disebut dengan persamaan? Karena dia berbentuk sama dengan. Kemudian bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari PLDF? Yang pertama itu mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 2X min Y sama dengan 1. Kemudian gambarkan grafiknya. Jawab. Kita membuat tabel untuk mempermudah dalam penyelesaian. Bagaimana cara dalam menyelesaikannya? Yang tadi kan sudah kita bahas di awal. Dalam penyelesaiannya kita harus menentukan nilai X dan Y. Nah, di sini kita tentukan X-nya min 2 sampai 2. Nah, di sini terserah ya mau yang ditentukan X duluan atau Y duluan. Nah, di sini X-nya ditentukan min 2 sampai 2. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita memasukkan X ini ke dalam persamaan yang diketahui untuk mendapatkan nilai Y. Masukkan nilai X yang pertama, ini min 2, ke dalam persamaan untuk mencari nilai Y. Yang pertama itu kan X-nya min 2, jadi kita masukkan 2X min Y sama dengan 1. Jadi 2 dikali min 2 min Y sama dengan 1. 2 dikali min 2 sama dengan min 4 min Y sama dengan 1. Di sini 4-nya ini pindah ke kanan, jadi dia bernilai positif. Min Y sama dengan 1 plus 4. Y sama dengan min 5. Karena Y-nya nggak boleh min ya, dia harus positif. Jadi min-nya dipindah ke sebelah kanan. Y-nya kan sudah didapatkan nih, Y sama dengan min 5 untuk yang pertama. Maka kita masukkan ke dalam sini. Y sama dengan min 5. Selanjutnya, min 1 X-nya kita masukkan ke dalam persamaan. 2X min Y sama dengan 1. Jadi 2 dikali min 1, min Y sama dengan 1. Min 2, min Y sama dengan 1. Min Y sama dengan 1 plus 2. Y sama dengan min 3. Jadi kita tulis Y-nya didapatkan min 3. Selanjutnya untuk yang ketiga, X-nya 0, kita masukkan lagi ke persamaan. 2X min Y sama dengan 1. Jadi 2 dikali X-nya 0, min Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan min 1. Kita masukkan Y-nya sama dengan min 1. Lanjut yang keempat, X-nya diketahui 1. Maka kita masukkan ke persamaannya. 2X min Y sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1 min Y sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Min Y sama dengan 1. Min Y sama dengan 1 min 2. Diketahui atau didapatkan Y sama dengan 1. Kita langsung masukkan ke dalam tabel. Y-nya sama dengan 1. Selanjutnya
X-nya yang terakhir itu ada 2. Kita masukkan lagi ke dalam persamaannya, yaitu 2X min Y sama dengan 1. Jadi 2 dikali 2 min Y sama dengan 1. 2 dikali 2, 4. Min Y sama dengan 1. Min Y sama dengan 1 dikurang 4. Y sama dengan positif 3. Kita masukkan lagi ke dalam tabel. Y-nya positif 3. Kemudian untuk X dan Y-nya di sini berarti X-nya min 2, Y-nya min 5. Yang kedua di sini min 1, min 3. Kemudian 0, min 1, 1,1, 2,3. Kemudian kita akan menggambar grafik dari himpunan penyelesaian yang telah kita dapatkan dengan memasukkannya ke dalam grafik. Yang pertama yaitu min 2, min 5. Ini min 2 nih, min 2, min 5. Berarti titiknya di sini. Kemudian yang nomor 2 min 1, min 3. Min 1, min 3 di sini. Terus 0, min 1 di sini kan 0-nya, titik pusatnya 0, min 1 berarti di sini. Nomor 3 1,1. 1,1. Yang keempat X-nya 2, Y-nya 3, 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, di sini. Nah, tinggal tarik aja nih garisnya. Semoga lurus ya. Kalian kalau di rumah pakai penggaris. Nah, anggap aja lurus ya. Nah, ini grafik dari persamaan 2X min Y sama dengan 1. Yang B yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Kalau tadi persamaan linier 2 variabel, nah sekarang sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDF. Apa sih SPLDF itu? Jika terdapat 2 PLDF dalam satu kesatuan yang disebut dengan sistem, yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2, maka itu disebut SPLDF. Akar dari persamaan SPLDF adalah nilai X dan nilai Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi ada 2 persamaan yang berbeda di dalam satu sistem dan kita akan menyelesaikannya dengan mencari nilai X dan Y. Cara-cara dalam penyelesaian SPLDF yang pertama itu ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan juga metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang pertama yaitu metode grafik. Metode ini menggunakan grafik untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu SPLDF. Sebelumnya kita sudah bisa menentukan grafik PLDF. Nah, karena ini SPLDF, jadi kita harus menggunakan 2 grafik dalam penyelesaiannya. Nah, langkah-langkahnya, gambar grafik masing-masing persamaan dalam satu diagram kartesius. Jadi harus dalam satu diagram kartesius ya, jangan pisah-pisah. Kemudian tentukan titik potong kedua garis itu. Misalkan dia garisnya tidak berpotongan, maka tidak ada penyelesaian. Jika dia berpotongan, maka itulah penyelesaian dari SPLDF yang menggunakan metode grafik. Langsung ke contoh soal. Yang pertama, carilah penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 dengan menggunakan metode grafik. Langkahnya, kita pertama harus membuat tabel. Kita buat tabel untuk mempermudah ya, untuk menentukan X dan Y. X-nya kita tentukan 0 dan 5. Terserah kalian ya, cuman ibu menentukan X-nya itu 0 dan 5. Kita masukkan ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 5. Jadi, X-nya 0 plus Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Jadi ketika X-nya 0 maka Y-nya didapatkan 5.
Untuk yang X-nya 5, kita masukkan ke dalam persamaan. X plus Y sama dengan 5. Jadi X-nya 5 plus Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. 5 pindah ke kanan jadi min 5. Jadi Y didapatkan Y sama dengan 0. Di sini Y-nya 0. Jadi X, Y-nya 0,5. Terus yang kedua 5,0. Persamaan 2 yaitu X min Y sama dengan 1. Sama-sama kita buat tabel terlebih dahulu. Kita tentukan X-nya 0 dan 1. Kita masukkan ke dalam persamaan yaitu X min Y sama dengan 1. X-nya 0, min Y sama dengan 1. Maka didapatkan Y sama dengan min 1. Kita tulis di tabel min 1. Kemudian yang kedua X-nya 1. X min Y sama dengan 1. X-nya 1. Jadi didapatkan Y-nya sama dengan 0. X, Y-nya untuk yang pertama itu 0, min 1. Yang kedua 1,0. Setelah didapatkan keduanya, maka kita lanjutkan membuat grafik di dalam bidang kartesius. Selanjutnya yaitu membuat grafik. Persamaannya kan sudah kita ketahui. Persamaan yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 5. Titik yang didapatkan 0,5 dan 5,0. 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini ya. Terus 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Kita tarik garis. Terus dari persamaan kedua yaitu 0, min 1, X-nya 0, Y-nya min 1. Berarti di sini. Terus 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Kita tarik garis. Berpotongan di sini. Jadi kita lihat titik potongnya di mana ya? Di 3/2 ini. Oh ya. Berarti titik potongnya di X 3 dan Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 3,2. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mudah dapat dimengerti, dan apabila masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke ibu langsung atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.